Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu pastinya selalu sehat, selalu bahagia, berkumpul bersama dengan orang-orang yang disayangin ya. Hari ini kita akan masuk lagi dalam sesi pembacaan. Untuk yang sudah sering nonton Sora, terima kasih karena selalu setia. Untuk yang baru datang, selamat menjadi bagian dari keluarganya Sora dengan menjadi sahabat Sora. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah karena dukungan kamu sangat berarti. Oke, hari ini kita ingin membaca dengan tema yang sesungguhnya sangat membutuhkan kamu ya. Orang ini tuh sesungguhnya teramat sangat membutuhkan kehadiran kamu dalam hidupnya dia. Kita mau lihat cerita kalian gimana. Sora akan tetapkan spoiler, pembacaan akan bersifat general timeless reading. Mengambil energi dari banyak orang yang belum tentu resonate sama kamu dan belum tentu cocok sangat sama kamu ya. Sangat mungkin terjadi vice versa, tertukar-tukar antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan dan tertukar-tukar periode waktunya. Bisa sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya. Oke, let's go. Kita mulai saja sekarang. Oke, Sarah, kita akan memulai pembacaannya. Yang sesungguhnya ya, atau yang teramat membutuhkan kamu. Oke, kita mau lihat kartunya. Yang pertama ada Two of Cups ya. Oke, dari kartu yang pertama ya, langsung mendapatkan sebuah fakta atau sebuah pembacaan di mana orang ini sesungguhnya adalah orang yang memang hatinya itu terpaut sama hati kamu. Di sini seorang melihat adanya sebuah koneksi. Perasaan kalian itu tarik-menarik di sini energinya ya, karena di sini terasa energi yang saling berkebutuhan atau saling ketergantungan gitu ya, dalam artian gini. Hatinya dia, perasaannya dia itu butuh kasih sayang dan cinta kamu dan sebaliknya ya. Sehingga ini ada dua energi yang saling mengalir dan menerima gitu ya. Kalau salah di sini ada sebuah ikatan ya. Itu ikatan soulmate kah, twin flame kah, karmik kah, tapi di sini ada sebuah ikatan secara emosional kalau yang Sora lihat di sini yang sesungguhnya saling terjadi yang namanya tatap-tatapan, yang namanya saling membutuhkan, yang perasaannya saling mengisi. Itu yang Sora lihat ya. Yang berikutnya ya, orang ini adalah seseorang yang sudah tidak asing lagi ya. Untuk kamu, seseorang yang memang mungkin sudah cukup familiar sama kamu ya, bahkan mungkin orang ini juga sudah dikenal sama keluarga kamu atau lingkungan kamu sebelumnya. Orang dari masa lalu kamu ya, bisa teman sekolah dulu, bisa teman kuliah, bisa teman kerja dulu, teman masa kecil dan sebagainya ya. Orang ini cenderung suka memberikan hadiah ya, entah dia suka kasih gift kecil-kecil kah, entah dia suka kasih perhatian sama kamu gitu ya. Tapi kalau surat di sini ada beberapa yang orangnya cenderung memang romantis ya. Kita mau lihat di sini. Oke. Berikutnya ada dari Four of Wands ya. Orang ini banyak sekali merasakan satu perasaan kebahagiaan, merasakan satu perasaan didukung dan disupport oleh kamu ya, kalau yang Sora lihat di sini. Jadi kamu adalah seperti seseorang yang selalu dia impi-impikan, seseorang yang selalu feels like a home to him atau her, dan orang yang dia percaya kayak aku tuh pingin punya suatu masa depan dan pingin bisa sama-sama sama kamu ya. Di sini Sora melihat bahwa kamu memberikan banyak ketulusan sama dia ya, jadi dia merasa kamu memang orang yang tepat untuk bersama-sama dengan dia ya. Di sini dia mencari satu kebahagiaan karena dia tahu hasrat terdalamnya dia ada di kamu ya. Oke, kita mau lihat. Oke, berikutnya ada Seven of Wands ya. Orang ini adalah seseorang yang berusaha untuk sekuat mungkin menjadi orang yang kuat. Kalau Sora lihat di sini ya, orang ini memang tidak mudah menghadapi situasi di dalam hidupnya dia. Dia punya banyak sekali masalah, banyak sekali tekanan, banyak sekali kegalauan. Dia terlihat sebagai orang yang sepertinya kok dia kuat sendiri, dia nggak kenapa-napa sendirian. Tapi sesungguhnya di balik sikapnya dia yang seperti itu, sesungguhnya dia berusaha menjadi mandiri. Ya. Sebenarnya dia butuh orang yang menyupport dia gitu loh ya. Tapi dia menyadari bahwa
banyak hal yang dia harus pikirkan dan selesaikan sendiri. Jadi orang ini kadang-kadang terkesan seperti memberi jarak gitu ya. Karena sesungguhnya dia itu kayak kepingin untuk aku tuh bisa selesaikan masalah aku sendiri. Ya, dia seperti tidak mau memberikan beban ke orang-orang yang di sekitarnya lagi termasuk kamu. Jadi orang yang berusaha untuk bertahan sendiri dengan banyak masalah dan tekanan yang mendera dia. Ya. Yang berikutnya ada the wall. Ya, orang ini punya satu impian, satu keinginan. Ya, dia menginginkan segala-galanya yang bisa terbaik di dalam hidupnya dia. Orang ini tuh kayak ingin mencari kesempurnaan hidup, ingin mencari pencapaian. Dia merasa mungkin selama ini situasi dia tidak cukup baik, ya, dalam situasi kehidupan, keuangan, kesehatan dan segalanya gitu ya. Terlihat tidak maksimal ya kalau bahasa Sora. Nah, dia berharap itu bisa mencapai semuanya, bisa mencapai keberhasilan, mencapai hal-hal yang bisa dia raih gitu ya. Orang ini juga ada keinginan untuk bisa explore ya. Orang ini tuh pikirannya juga ada beberapa yang open minded ya. Dan orang yang punya impian yang besar. Salah satunya adalah dia pingin bisa hidupnya itu yang terbaik ya. Orangnya punya sisi ambisi, ingin sukses di dalam hidupnya dia. Oke. Sekarang kita mau mencoba melihat apa sih kisah di antara kalian. Kita akan lihat secara besar kisah kalian seperti apa sebelumnya. Ya. Ada Three of Cups ya. Kalian adalah kalian punya banyak kesamaan ya. Kalian mungkin punya hobi yang sama, punya kesukaan yang sama gitu ya. Dan kalian berawal dari sisi berteman dulu sama-sama ya. Jadi ini orang yang memang berawal dari teman, orang yang suportif juga satu dengan yang lainnya ya. Orang yang memang kalau Sora lihat itu tadi, dari circle kamu juga, dari teman kamu juga. Orang yang kamu tahu dia sangat friendly, bersahabat ya. Jadi kalian itu berawal dari merasa nyaman karena menghabiskan waktu sama-sama, hangout sama-sama gitu. Dan di sini ada King of Swords ya. Sehingga ya di sini banyak sekali komunikasi atau pembicaraan kalian yang mengalami suatu perasaan kecocokan, kesamaan ide, kesamaan pikiran, komunikasi gitu ya kalau Sora lihat di sini. Oh, Sora melihat di sini juga dia bisa menjadi pribadi yang terkadang bisa memang sangat tajam ketika berbicara gitu ya. Dan dia itu orang yang cukup keras dan tegas kalau Sora lihat di sini. Yang berikutnya. Nah, namun di saat yang bersamaan dia juga merasa sangat amat nyaman sama kamu ya. Jadi orang ini memang orang yang bisa tegas, bisa keras dengan keinginannya dia, bisa dengan pemikirannya dia. Tapi di satu yang sisi dia itu bersikap kayak kalau udah ngomongin perasaan ke kamu akan keluar sikap lemah lembutnya. Ya ada beberapa di sini yang kayak punya perasaan yang kayak sangat dalam sama kamu, merasa sangat butuh perhatian dan cinta dan kasih sayang, dia berusaha memberikan itu ke kamu. Karena dia juga merasakan itu dari kamu. Namun, bagaimanapun juga, ya, tetap saja akan terjadi yang namanya pertikaian atau keributan. Itu sudah pasti ada, ya. Di sini ada pertikaian atau keributan di antara kalian yang cukup banyak ya kalau Sora lihat di sini, lebih daripada satu atau dua masalah. Banyak yang kalian itu seperti kok terakhiran ribut mulu, dikit-dikit masalah itu jadinya diperbesar gitu loh ya. Nah, salah satunya adalah masalah tentang visi, misi dan keinginan sama masa depan ya. Jadi di sini yang diributkan adalah perbedaan keinginan. Ya, maksudnya perbedaan apa sih yang mau dijadikan prioritas duluan? Ada yang punya prioritas ingin mengutamakan mungkin masalah mendukung orang tuanya, ada yang mau mengutamakan punya tempat tinggal, ada yang mau mengutamakan punya pencapaian dan sebagainya. Jadi di sini ada perbedaan visi dan misi ya, gitu loh kalau Sora lihat di sini. Dan di sini karena orang ini juga punya masih banyak sekali kayak impian dan angan-angan, sehingga dia merasa bahwa
Apakah aku bisa membahagiakan kamu kalau segala sesuatunya aku masih menjadi bayang-bayang, belum menjadi nyata? Makanya dia merasa itu punya banyak sekali beban, ya. Karena dia merasa begitu banyak keinginannya dia secara pribadi, atau mungkin ekspektasi dia secara pribadi atau dari orang-orang di sekitar dia menjadi banyak sekali beban-beban. Ya, dia itu jadi kayak ekspektasi dia. Ada beberapa di sini memang punya sisi juga itu tadi ya, karena keinginannya banyak dan segala macam sehingga menjadi beban. Ya. Beban-beban itu menjadi banyak, ekspektasi menjadi banyak, dan dia merasa bahwa aku seperti ngecewain kamu. Aku belum bisa memberikan apa yang kamu mau dan apa yang kamu inginkan. Gitu loh. Karena ekspektasi yang tadi Sora bilang banyak tadi ya. Mungkin ada yang berekspektasi dikasih waktu lebih, dikasih kasih sayang lebih, dikasih finansial lebih, dan sebagainya. Intinya adalah dia merasa bahwa aku belum bisa jadi orang yang cukup layak untuk kamu karena aku masih sering membuat kamu kecewa, tidak bisa memenuhi ekspektasi kamu. Gitu intinya. Ya. Di orang ini masih terjerat dengan banyak sekali masalah. Bisa masalah finansial, bisa masalah ketergantungan, mungkin masih banyak cicilan, masih yang belum bisa lepas dari kebiasaan-kebiasaan buruk, dan sebagainya. Kamu yang akan tahu itu apa ya, kira-kira kebiasaan buruknya itu apa sih yang dia masih terikat gitu ya. Di sini ada yang dia tidak bisa tegas memilih ya. Masih keterikatan sama yang namanya belum bisa tegas, belum jelas mau apa. Orangnya cenderung stuck, yang kayak kalau disuruh milih gitu ya, bingung sendiri. Mau dibilang mau maju-maju, dibilang mau mundur-mundur, atau bisa saja di antara dua pilihan, antara kamu dengan yang orang lain. Seperti belum bisa melepas dua-duanya, seperti mau kedua-duanya. Masih proses mencari tahu apa yang dia inginkan atau dia maui gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Jadi di sini energi dari seorang yang memang tidak bisa bergerak karena dia mengalami kesulitan untuk ambil keputusan, banyak sekali pikirannya dia karena dia merasa bahwa segala sesuatu aku masih butuh untuk, dia nggak benar-benar jelas sama mau sama apa yang dia mau ya. Jadi Sora melihat di sini ada energi plan gitu ya yang Sora lihat ya. Jadi dia masih ada ketergantungan, kayak dia takut gitu ya memilih gitu ya, dan masih banyak ketergantungan lain. Ya, ada yang memang terbiasa mungkin sama satu perempuan atau satu laki-laki nggak cukup, ada yang masih terikat hutang dan sebagainya. Tapi kan tadi kita udah ngomong di awal, orang ini tetap punya masa ikatan sama kamu dan sekarang ingin kembali ya. Karena sesungguhnya ya dia itu kan sangat membutuhkan kamu gitu ya. Sekarang kita mau lihat kenapa sih sebenarnya dia teramat membutuhkan kamu setelah sudah berjauhan ya, kalau Suara lihat di sini, atau kalian dalam periode sebenarnya relationship yang lagi stuck ya. Kalau Suara lihat di sini mungkin ada yang kayak lagi nggak komunikasi lah, lagi jalan di tempat lah, hubungannya lagi stagnan tuh juga ada ya. Lagi ada yang jeda atau rehat tuh juga ada. Tapi ya, kalau Suara lihat di sini, orang ini itu pada akhirnya merasa butuh kamu gitu loh ya. Karena bagaimanapun juga dia masih merasa terikat sama kamu, punya perasaan terdalam sama kamu tadi gitu ya. Walaupun memang di balik itu semua dia menyadari masih sering menyakiti kamu. Kita mau lihat kenapa dia butuh kamu. Contentment. Oke. Setelah dia merenungkan ya, dia sering merenungkan tentang diri kamu ya, atau merenungkan dengan tentang hubungan kalian, dia merasa bahwa kamu itu bisa memenuhi atau membuat dia merasa cukup ya. Jadi di satu sisi ya mungkin dia merasa kayak banyak kekurangan, gak percaya diri, mungkin dia merasa dirinya dia itu belum cukup kaya, belum cukup ini, belum cukup itu. Kamu itu menyempurnakan atau mengisi dia, membuat dia itu merasa cukup ya. Ada beberapa yang ketika berjauhan justru hatinya merasa kosong karena berjauhan dari kamu ya. Dan di sini kamu menjadi seseorang yang ketika banyak sekali masalah, kamu bertahan bersama dengan dia. Kamu juga jadi membimbing, ada yang membantu dia, membimbing dia, kasih dia nasihat, kasih dia motivasi, baik secara personal maupun secara rohani ya. Di sini yang Sora lihat gitu ya.
Kamu seperti seseorang yang kayak, ini banyak masalah, tapi masalah ini harusnya membuat kamu semakin kuat dan semakin dekat sama yang di atas. Gitu loh. Kamu kayak ngasih dia motivasi untuk jangan selalu berkeluh, tapi cobalah lihat sisi kamu ini adalah suatu proses pembelajaran dalam hidup. Kamu juga mengajarkan dia tentang self love. Ketika orang sudah bisa mencintai dirinya sendiri, dia akan dengan lebih mudah mencintai orang lain. Ya. Atau di sini juga energi dari penerimaan, ya. Kamu bisa menerima dirimu seperti dia harus belajar menerima dirinya. Ada di sini beberapa yang Sora lihat ya, tadi tuh ya, Sora bilang mengalami periode kayak kecewa sama dirinya sendiri, sedih, berharap hidupnya jadi orang lain dan sebagainya. Tapi kamu mengajarkan dia untuk kamu harus terima dirimu, aku aja terima kamu, aku aja terima diriku. Setiap orang harus menerima dirinya. Oke, yang berikutnya, sesungguhnya dia sangat butuh kamu. Ada sanctuary, kamu adalah tempat dia berlindung. Kamu adalah tempat dia merasa mendapatkan support. Sanctuary itu tempat perlindungan. Tempat dia merasa aman, merasa nyaman ketika situasi lagi banyak menekan dia merasa buntu dan segala macam. Sebenarnya dia butuh untuk ngerasa aman dan nyaman di dekat kamu atau mendapat support dari kamu. Ya. Dan dia merasa kesepian tanpa adanya kamu. Ya, jadi dia merasa bahwa kayak aku tuh ngerasa ini jadi rasanya seperti sepi, kesepian, jiwa aku kayak meronta manggil balik kayak aku tuh kesepian, aku butuh pasangan aku butuh supportnya yaitu dari kamu. Ya. Dia juga butuh bagaimana kamu selalu servis atau kamu selalu melayani dia. Artinya melayani di sini artinya apa? Kamu berusaha untuk memberikan segalanya yang dia butuhkan. Ya, kamu kasih perhatian. Jadi salah satu language of love kamu adalah act of service ya. Memberikan bantuan, memberikan pertolongan apa yang dia butuh, apa yang dia lagi perlukan, kamu akan berusaha memberikan itu. Kasih waktu ya kamu kasih waktu, tenaga kamu kasih, atau biaya bahkan finansial pun kamu bantu kalau memang dia butuh. Kamu tidak kayak cuman mau dia pas senangnya doang. Kesehatan dia beberapa merasa jadi lebih banyak terganggu ya, karena banyak yang stres, nggak taking care dirinya dengan baik gitu ya, sampai ngefek ke arah kesehatan. Karena ternyata kehilangan kamu membuat dia tidak taking care kesehatan dia dengan baik. Ya, ada yang berefek juga stresnya ke kesehatan. Mungkin sama ini kalau sama kamu taking care kesehatan dia, ingetin dia harus jaga dirinya dan sebagainya. Ya. Dan dia merasa bahwa bersama dengan kamu punya kekuatan. Dia merasa tidak sendirian. Dia merasa kayak dapat kekuatan kalau dia tidak usah khawatir, dia tidak usah merasa ragu dan sebagainya selama ada kamu. Jadi orang ini kayak ketika kalian ribut dan saling stagnan seperti sekarang, dia merasa sesungguhnya dia masih butuh kamu karena kamu kayak jadi orang yang kayak selalu membuat dia tuh jadi aku jadi berkurang loh kekhawatiran aku dan ketakutan aku selama ada kamu. Dan ada chemistry perasaan di antara kalian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Chemistry ini kadang-kadang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata ya. Dia cuma tahu bahwa kayak dengan kamu dia merasa perasaan ini sesuatu yang beda. Ada energi yang narik, ada energi yang connect tadi yang selalu membuat dia kayak pingin balik lagi ke kamu. Pingin mengulang memori-memori yang udah pernah ada sebelumnya. Dan di sini harus orang akui ada yang memang butuh uang kamu, butuh finansial kamu. Banyak di sini yang mengalami. Jadi sebenarnya butuh kamu karena kamu support dia secara keuangan. Karena kan Sora udah bilang kamu akan memberikan segalanya yang dia butuh. Ya kalau memang dia lagi butuh finansial ya kamu bantu secara finansial gitu loh. Ada directions. Dan dia merasa hidup dia tanpa kamu sekarang seperti kehilangan arah. Kehilangan kayak bingung, ini arahnya mau kemana, ini mau jalannya kemana. Dia seperti butuh pegangan, orang ini butuh pegangan, dia memang bisa kelihatan tegas dari luar, tapi dia sebenarnya di balik
sikapnya dia yang seperti itu, ada kamu yang menjadi support system dia yang nomor satu, bantuin dia, ngarahin dia maunya kemana. Kamu sering banyak nasehatin dia. Kalau Sora lihat di sini, kamu banyak nasehatin dia, kamu banyak support dia, kamu banyak kayak kasih tauin dia, kasih dia. Kamu tuh semacam GPS dalam hidupnya dia gitu loh. Itu yang Sora nangkep ya, gitu loh. Dan di sini ya, dia tahu bahwa kamu adalah orang yang menyayangi dia, mencintai dia, dan punya tujuan baik sama dia. Dia merasakan bahwa mungkin selama ini dia bertemu dengan orang-orang lain yang belum tentu punya tujuan baik sama dia. Jadi dekat itu ada maunya lah, istilahnya seperti itu. Ya, jadi ada keinginan tertentu atau ada kemauan tertentu. Tapi dia merasa bersama dengan kamu, dia merasa bahwa kamu punya intensi atau punya tujuan yang apa ya, baik gitu loh untuk dia. Kamu tuh tulus sama dia gitu ya. Itu yang Sora lihat. Kita akan coba lihat ya ke depannya apa yang semungkin akan terjadi sama kalian. Ada Knight of Wands. Dia ingin datang dengan segera ke kamu. Karena memang ada hasrat dia yang terus kayak menggebu-gebu, yang mengingatkan dia bahwa dia harusnya bisa memperjuangkan kamu. Jadi orang yang berusaha ingin bisa memperjuangkan kamu. Ya, ada Aries, Leo, dan Sagittarius sambil Sora bacain. Ya. Four of Cups ya. Karena dia selama ini merasa bahwa dalam periode dia memang hanya butuh break karena dia merasa jenuh, dia merasa lelah gitu ya. Dia pingin komunikasi sama kamu. Dia sudah memikirkan dan sudah kontemplasi dari sebuah periode, bergerak dari arah yang tadi Four of Cups tadi gitu ya. Setelah dia pikir-pikir ya begitu loh ya. Dia merenungi siapa lagi yang bisa mengerti maunya aku dan emosinya aku selain kamu. Gitu loh ya. Jadi di sini ingin datang ke kamu karena di sini juga ada Ace of Wands, ingin memulai suatu pergerakan baru. Pergerakan baru di sini adalah dia ingin bisa lebih berani dalam mengambil keputusan. Ya tadi kan Sora udah bilang mungkin sama ini dia deket sama yang lain, ngetes, coba-coba, pelarian dan sebagainya, whatever it is gitu ya. Tapi dia merasa bahwa pada akhirnya dia tahu bahwa yang dia butuhkan kamu. Pada akhirnya itu semua hanyalah sebuah pelarian. Pada akhirnya semuanya belum tentu kuat dalam tanda kutip ngadepin dia. Pada akhirnya kepelukan kamu lagi lah. Dia merasa di situ ada jalan keluar gitu loh. Jadi dia merasa kayak dibimbing untuk kebalik lagi ke kamu gitu loh. Ini ada Ace of Wands. Sama ya, tadi ada energi dari Cancer, Scorpio, Pisces. Sekarang energi lagi dari Aries, Leo, Sagittarius. Orang akan baca dari elemennya aja. Ya, dia ingin memulai suatu pergerakan kembali dengan segera. Eight of Pentacles. Dia sekarang akan berusaha lebih baik lagi. Ya, dia akan berusaha lebih banyak berfokus. Dia ingin berusaha melakukan yang terbaik dan lebih konsisten. Mungkin orang ini sebelumnya tidak punya konsistensi ya, tapi orang ini sekarang ingin lebih bisa konsisten dan ingin bisa kayak nyari uang atau nyari finansial dengan lebih baik juga. Jadi dia ingin mencari konsistensi di dalam hidupnya dia. Gitu ya. Mungkin sama ini dia kurang tekun, kurang konsisten menjalankan relationship dengan kamu. Dia ingin lebih bisa nunjukin bahwa aku tuh punya value, kamu layak untuk memperjuangkan aku. Intinya seperti itu ya. Jadi orang yang kayak merasa bahwa kayak aku perlu nih nunjukin bahwa aku orang yang bisa tekun, aku orang yang bisa kamu percaya gitu ya. Dan aku harus lebih banyak bisa nunjukin bahwa ini bisa works gitu. Kita bisa sama-sama works dan ada hasilnya pelan-pelan gitu loh ya. Ekspektasi memang banyak, mimpi memang ada banyak, tapi akan bisa ada pergerakan lebih jauh lagi. Six of Pentacles, aku harus imbangin kamu. Kalau kamu dengan segala value ini yang ada di kamu, terus abis itu aku gak bisa punya, aku tidak akan bisa layak berada di dekat kamu. Dan itu tidak adil. Dan ketika tidak ada ketidakadilan, itu biasa tidak akan berjalan lama kalau tidak balance. Gitu ya. Jadi dari hasil perenungan ini sebenarnya salah satunya ada banyak ya. Gitu. Walaupun memang dia masih proses ya. Yang tadi Sora bilang, melepaskan dari beban-beban finansial pun dia masih pelan-pelan untuk satu-satu dia mau selesaiin masalah dia. Gitu loh ya. Tapi dia merasa bahwa siapa lagi bisa balancein dia kalau bukan kamu. Jadi once situasi sudah balance, dia akan juga lebih maju lagi dalam relationship dia sama kamu. Ya.
ada Pentacles ya. Jadi energi dari Taurus, Virgo, dan Capricorn. Oke, kita sekarang akan mau coba lihat untuk alfabetnya. Yang mendominasi itu tadi dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita mau coba untuk alfabetnya. W, U, P, M, T, L, P, W, K, T. Dikit lagi, K, Q, L, S, N. Waduh, nggak ada vowelsnya, nanti susah bikin namanya. Oke, bentar ya. Dikit lagi deh. H, 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 U, hanya 2, C, dan A. Oke, Sarah, dicek ya, nama tengah, nama belakang, atau namanya mengandung alfabet itu Sarah. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga apapun yang Sora bacakan hari ini bisa berguna untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif ya. Dan jangan lupa kalau ingin personal reading sama Sora, silakan ke Instagram Sora @sora_tarot di Instagram ya. Atau kamu bisa ke Snack App untuk pembacaan-pembacaan pendek. Terima kasih Sarah. Tanpa kamu Sora tidak bisa berarti apa-apa. Sampai kita ketemu di video berikutnya. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf banget karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Sampai kita ketemu. I love you as always. Bye-bye.